Ada atau tidak adanya modal, jika kalian punya niat yang kuat, semua itu bukanlah halangan, hanya rintangan. Bukan halangan, tapi rintangan. Beda ya, kalau halangan itu terhalang, kita nggak bisa lewat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabat hobi dimanapun kalian berada? Semoga masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekarang saya lagi berada di lahan satu ya, lahan A. Ya, biasa lagi melakukan pemanenan seperti biasa. Ini ya hasilnya. Seperti inilah kondisinya di lahan A. Oke, kita sambil panen aja mungkin ya. Saya melakukan pemanenan dalam 1 minggu itu biasanya 2 kali, antara 3 sampai 4 hari sekali. Dalam pemanenannya di 100 tanaman ini saya menghasilkan 2 kilo, masih 2 kilo, lumayan. Dan harga cabai saat ini sudah lumayan mulai merangkak naik. Sekarang berada di 40.000 per kilo. Wow, alhamdulillah sekali. Oke, bisa kalian lihat sendiri, seperti inilah hasilnya. Dan ini adalah kondisi seperti ini cabenya. Untuk pemupukan sendiri di lahan A ini, saya tidak melakukan pemupukan sintetis setelah buah pertama. Hanya buahnya seperti ini ya. Mungkin kalau memakai pupuk sintetis, dia buahnya akan lebih berbobot lagi atau lebih besar lagi. Karena kalau menurut saya itu organik lebih bagus, dan saya di sini hanya melakukan pemupukan secara organik menggunakan kohe kambing ataupun kohe ayam. Saya punya 2 ya, pupuk kompos berbahan dasar kotoran kambing sama kotoran ayam boiler. Dan seperti ini kondisi buahnya. Saya tidak bilang bagus ya, hanya saja saya bilang ini semi organik mungkin ya, karena saya melakukan pemupukan sintetis itu di fase-fase vegetatif, sedangkan di fase generatifnya saya lebih terfokus ke pupuk organiknya. Karena ya organik itu lebih sehat ya, karena pupuk sintetis itu sejatinya enggak bagus. Kalau kalian tahu sejarahnya, mungkin kalian akan lebih mengerti ya. Ya seperti ini kondisinya. Bunganya masih banyak, cukup banyak, cuman belum sepenuhnya keluar bareng. Dan ini dia sahabat, sampai begini, terlalu berat. Dan yang ini saya take off, yang kemarin terkena Gemini ya, virus Gemini, karena kemarin mencoba dipertahankan seberapa menularkah dia kalau kita jaga, tapi ternyata mudah sekali untuk tertular ya. Seperti ini nih, ini udah tertular ini, cuman enggak begitu parah sampai ke sana. Jadi sistem penularannya itu dia ditularkan melalui hama yang bernama kutu trip atau apit, yaitu menghinggap di tanaman yang terserang Gemini dan menghisap cairan yang biasanya berada di pucuk-pucuk pada pucuk-pucuk tanaman ini. Kemudian dia akan menghinggapi ke tanaman yang sehat dan menghisap lagi di tanaman yang sehat, maka disitulah dia tertular. Ya seperti ini ya. Sangat disayangkan sekali kalau terkena hama virus Gemini ini, karena dapat mengurangi
produktivitas sampai 80%. Wow. Oke, buat kalian yang pengen melakukan budidaya di tanaman cabai, usaha budidaya tanaman cabai, hal-hal yang sebaiknya kalian lakukan atau perhatikan adalah yang pertama mungkin dari segi mental kalian ya. Kita harus benar-benar fokus, intinya tetap semangat aja, dan bila terjadi serangan hama pun jangan langsung buru-buru panik ya. Dan saat kita akan melakukan pembudidayaan tanaman cabai, dalam mengupayakan budidaya tanaman cabai, tentunya para pembudidaya pasti berpikir ya, berapa sih dalam satu tanaman itu dapat dihasilkan, berapa bobot yang dapat dipanen satu periode. Banyak referensi yang menjelaskan tentang hal itu ya. Jadi kalau menurut saya itu benar, memang dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan 500 sampai mungkin 1000 gram ya, atau 1 kilo setengah sampai 1 kilo ya. Tapi menurut saya itu memang tergantung dari perawatan kita. Dan semisal buahnya seperti ini ya, kecil, ini mungkin saya perkirakan mungkin hanya setengah kilo saja. Tapi saya di sini sangat-sangat bersyukur sekali karena saya hanya praktisi penggiat tanaman cabai, mengupayakan di lahan yang seperti ini. Di sebelah saya ini praktis malah tidak ada yang memberdayakan, dan saya sangat bersyukur sekali masih bisa menuai pundi-pundi rupiah biarpun sedikit ya, agar bisa membantu perekonomian keluarga. Intinya di sini adalah tetap semangat. Dan tanaman cabai itu siklus panennya itu biasanya di 4 bulan. Jadi saat cabai sedang murah, maka disitulah saat kita menanam. 4 bulan kemudian akan berubah musim menjadi musim penghujan. Di saat itulah cabai menjadi mahal. Biasanya seperti itu. Saya sudah melakukan beberapa kali riset ya, coba, dan memang seperti itu. Tapi di sini saya tetap melakukan penanaman, biarpun murah ataupun mahal, bagi saya nggak begitu terlalu mementingkan, karena saya di sini juga masih belajar dan belajar. Semuanya butuh proses, dan saya melakukan pemupukan di sini hanya melakukan organik, karena sejatinya pupuk sintetis itu nggak baik, karena ini nantinya akan kembali ke masyarakat, bahkan mungkin ke kita juga yang makan ya. Kalian pasti tahu hal-hal sesuatu yang sangat gede itu nggak, pasti ada sesuatu ya di balik semua itu. Karena yang normal-normal aja lah kayak gini bagus ya. Oke, maaf, sudah selesai pemanenan. Dan tadi sampai mana ya? Maaf ya. Oke, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pikirkan adalah lahan ya. Lahan, kita harus tahu seperti apa kondisi lahan di tempat kita yang akan kita berdayakan. Kalau lahan ini nggak begitu berpengaruh kalau menurut saya ya. Kalian bisa melakukan dengan sistem pengolahan lahan atau tanpa pengolahan lahan. Referensinya sudah ada semua, kalian bisa lihat di beberapa referensi, banyak, apalagi sekarang ya. Segala sesuatunya itu mudah untuk kita ketahui, kita pelajari, dan kalian bisa mencobanya dan menilai dan memilah dan melihat. Intinya seperti itu. Dan untuk hal yang selanjutnya lagi dalam membudidayakan tanaman cabai,
itu pemilihan benih. Benih yang bagus, varietas unggul itu akan jauh lebih baik lagi. Benih yang saya gunakan di sini adalah benih dari dapur. Saya tidak tahu itu mereknya apa, varietasnya apa. Yang saya tahu, saya ambil dari dapur, saya coba semai, kemudian saya tanam di sini, dan ya seperti inilah hasilnya. Ini dari benih dapur. Saya yakin kalau ini benihnya dari varietas yang bagus, semisal bikinan pabrik atau ya lebih tahanlah terhadap hama. Carilah benih yang memiliki hal itu, tahan varietas hama, itu akan mendapat nilai plus mungkin ya, menilai lebih agar mempunyai daya tahan tubuh yang lebih bagus terhadap serangan hama. Oke, ini memang benar-benar sangat menarik sekali untuk tanaman cabai ini kalau menurut saya ya, karena dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain, tanaman cabai itu kalau menurut saya sih lebih ngangenin, bikin kangen. Sehari nggak ketemu, waduh udah seperti apa ya, udah sebesar apa, seperti itulah intinya, kangen, pengennya lihat terus setiap hari ya, seperti itulah kalau menurut saya sih. Dan hal selanjutnya adalah modal. Oke. Ini yang menurut saya sangat sensitif sekali, tergantung budget kita yang ada. Jika saat mau memulainya kita masih berpikiran nanti seperti ini, nanti seperti itu nggak jadi, nggak usah lah sebenarnya kalau udah berpikiran seperti itu. Kalau menurut saya, bagi saya modal itu bisa dikondisikan. Itu kembali lagi ke hal pertama, yaitu niat. Ada atau tidak adanya modal, jika kalian punya niat yang kuat, semua itu bukanlah halangan, hanya rintangan. Bukan halangan, tapi rintangan. Beda ya, kalau halangan itu terhalang, kita nggak bisa lewat. Nah, kalau rintangan kita masih bisa loncat, masih bisa turun ke bawah. Kok nyambung sampai ke situ ya. Oke, balik lagi ke tanaman cabai. Permodalan. Oke, saya akan cerita sedikit awal mula dibalik saya mengupayakan tanaman cabai. Awalnya dari satu, corona. Susah, akhirnya nggak bisa kerja. Terus bagaimana? Saya kena PHK, bagaimana bisa kerja? Saya juga ingin seperti orang-orang lain dong, seperti ayah-ayah yang lain, punya penghasilan, tapi memang kondisinya ya sangat sulit, dan mungkin kalian juga tahu dan paham ya. Saya melakukan ini sudah uji coba, ini sudah 1 tahunan lebih, dan waktu itu saya itu sama sekali tidak punya modal, sama sekali tidak punya modal. Hanya saja kebetulan saya punya relasi, punya teman, dan dia ada perkebunan kayu ya, pohon albasia di situ. Nah, di situ albasianya itu berusia 1 tahunan lah, kira-kira 1 tahunan. Disitulah saya terpikir, kenapa nggak tanam cabai ya. Bahkan saya menanam itu numpang di lahan teman saya ini. Jadi numpang. Intinya begini, saya konsekuensi dengan niat saya dan juga teman saya ini. Saya ingin mencoba budidaya tanaman cabai di sini. Tapi sang pemilik tanah tidak ingin merusak tanamannya, nggak masalah. Jadi saya mengupayakan dengan media polybag dan mengambil tanah sebagian sedikit di situ. Dan hasilnya wow, sangat bagus sekali menurut saya. Bagus sekali, lumayan. Dan benihnya itu asli benih dari dapur. Saya tanam dengan menggunakan polybag, media polybag. Sebenarnya sempat saya saya dokumentasikan, hanya saja ya saya terkena musibah, jadi yang buat ngerekam itu hilang, jadi filenya sudah hilang semua. Jadi menggunakan polybag saja, hanya menggunakan polybag berukuran 36 kali 30 polybag segitu.
coba tanam, ada sekitar awal nanam sih cuman 50 ya, terus kemudian saya nambah lagi. Jadi bukannya nggak ada modal ya, kalau polybagnya itu kita juga harus beli ya. Ya kalau di sini per kilo, kalau di sini 1 kiloan, jadi 1 kilo itu sekitar 36.000 dan dia kurang lebih 80 sampai 100 polybag ya. Jadi seperti itu aja. Jadi dari segi modal kalau menurut saya itu kembali lagi ke fase awalnya, yaitu niat kalian. Kalau niat kalian yang kuat, itu modal itu pasti bisa kalian pikirkan lah, bisa dikondisikan bagaimana caranya agar bisa terlaksana. Oke, mungkin itu aja ya. Kemudian hal selanjutnya sih, hal segi perawatan. Kalau perawatan ini kalian bisa belajar dari referensi-referensi yang sudah ada. Dan menurut saya jika kalian melihat, jangan di satu referensi aja. Media sekarang sudah sangat banyak sekali yang membahas masalah-masalah ini ya. Kalian bisa menyaringnya. Jadi melihat itu, belajar itu jangan dari satu titik. Apalagi yang datang tahu-tahu bagus, bilang pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, kita pas nyoba, aduh, itu kadang seperti itu ya. Saya juga pernah ngalamin, dan segala sesuatunya itu butuh proses. Jadi bijaklah dalam segala hal. Hal selanjutnya adalah di segi perawatan. Kalian harus bisa memahami si tanaman cabai ini. Kalau menurut saya perawatannya sih nggak begitu sulit, hanya perlu kedisiplinan saja. Itu menurut saya. Fungisida bisa di hari Minggu atau di hari Selasa, insektisida bisa di hari Selasa atau di hari Minggu. Ya, terserah kalian mau yang mana, yang insektisida Minggu atau fungisidanya yang Selasa, nggak masalah, atau dibalik juga nggak masalah. Yang penting intinya di sini adalah disiplin. Disiplin bukan berarti akan bebas dari hama, itu enggak. Tetap ada yang kena, hanya saja kita bisa mengendalikannya. Dalam artian di sini itu terserah, mungkin hanya 10% atau 20%. Beli kalau 100% bagus, wah itu udah rezekinya ya. Udah rezeki. Mungkin itu aja, dan yang terakhir ya tetap semangat dan selalu berdoa untuk yang terbaik dan berupaya untuk agar lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu dari Hobi Kultur. Hari sudah menjelang siang dan ini artinya lumayan berat ini. Karena kemarin di sini juga 2 kali saya memergokin ya. Cabai begitu merah dan sangat menggoda sekali. Bukan hanya hama yang datang, bahkan hama yang berambut hitam pun tergoda. Dan ya nggak apa-apa sih, wajar, itu manusiawi. Jangan pernah patah semangat, itu aja. Rezeki itu nggak bakalan kemana ya, semua udah ada tolak ukurnya. Oke, mungkin sekian dulu dari Hobi Kultur. Tetap semangat ya sahabat-sahabat hobi semua, bertani itu hebat, bener. Tetap semangat. Salam Hobi Kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.